Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aljabar boolean dan Key-map. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Evan Dedo Siregar dengan NIM 2405110020. Nama saya Sultan Akbar Nur Muhammad dengan NIM 2405110028. Saya Alas Satria Negara dengan NIM 2405110034. Dan saya Fatah Gani Susodo dengan NIM 2405110052. Yang pertama yaitu ada pengantar aljabar boolean. Definisi dan sejarah singkat aljabar boolean. Yang pertama, definisi. Apa sih itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah cabang matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika. Aljabar ini beroperasi dengan dua nilai utama, yaitu yang pertama ada true yang bernilai 1 dan false yang bernilai 0. Aljabar boolean memiliki peran penting dalam desain sistem digital, termasuk komputer, sirkuit logika, dan sistem kontrol. Lalu yang kedua, sejarah singkat aljabar boolean. Aljabar boolean diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854 melalui bukunya yaitu An Investigation of the Laws of Thought. Konsep ini kemudian berkembang dan menjadi dasar dalam bidang elektronik, digital, dan ilmu komputer. Operator dasar dalam aljabar boolean. Yang pertama yaitu ada not yang biasa disebut negasi atau inversi. Operasi not yaitu mengubah nilai logika 1 menjadi 0 atau 0 menjadi 1. Yang kedua ada and atau konjungsi. Operasi ini menghasilkan 1 jika semua operasi bernilai 1. Lalu yang ketiga ada or atau dijungsi. Operasi ini menghasilkan 1 jika salah satu operasi bernilai 1. Yang pertama yaitu not atau negasi. Negasi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila operan bernilai false dan begitu juga sebaliknya. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang not, sedangkan dalam teori himpunan dan statistika disimbolkan dengan notasi negasi. Lalu yang kedua yaitu ada and atau konjungsi. Konjungsi dalam aljabar boolean merupakan operasi biner yang menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang AND. Lalu yang ketiga adalah disjungsi atau OR. Konjungsi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila salah satu atau kedua operan bernilai true, yaitu 1. Operasi ini dalam gerbang logika termasuk dalam gerbang OR. Dan di aljabar boolean sendiri ada 11 hukum. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas itu ada 2. Ada A plus 0 sama dengan A plus 0 sama dengan A. Dan yang kedua, A kurang A kali 1 sama dengan A. Dan yang kedua, hukum idempotent. Yang pertama ada A plus A sama dengan A. Yang kedua, A kali A sama dengan A. Yang ketiga ada hukum komplement. Yang pertama ada A plus A aksen sama dengan 1. Dan yang kedua ada A aksen sama dengan 0. Yang keempat, hukum dominansi. Ada 2, yaitu A kali 0 sama dengan 0. Dan yang kedua, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi. Hukumnya ada 1, yaitu A aksen kurung aksen ya, sama dengan A. Dan yang keenam, hukum penyerapan. Hukum penyerapan ada 2. Yang pertama, A plus AB sama dengan A. Dan yang kedua, A kurung A plus B sama dengan A. Ketujuh, hukum komutatif. Hukum komutatif ada 2 juga. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Dan yang kedua, AB sama dengan BA.
8. Hukum asosiatif. Yang pertama, A plus kurung B plus C sama dengan A kurung A plus B kurung tutup plus C. Dan yang kedua, A kurung BC sama dengan kurung AB C kurung tutup C. 9. Hukum distributif. Yang pertama, A plus kurung buka BC kurung tutup sama dengan kurung buka A plus B kurung tutup kurung buka A plus C kurung tutup. Dan yang kedua ada A kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan AB plus AC. Ke-10, hukum De Morgan. Hukum De Morgan ada dua. Yang pertama ada kurung buka A plus B kurung tutup aksen sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua, kurung buka AB kurung tutup aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Dan yang terakhir ada hukum 0/1. Hukum 0/1 ada dua, yaitu yang pertama 0 aksen sama dengan 1, yang kedua 1 sama dengan 0. 1 aksen sama dengan 0. Nah, dan contoh bisa dilihat bahwa A plus A aksen B sama dengan A plus B dan A kurung buka A aksen plus B kurung tutup sama dengan AB. Penyelesaiannya ada dua, bisa dilihat ya. Next. Dan keuntungan penyederhanaan dalam optimalisasi sirkuit. Untuk mengoptimalisasikan desain sirkuit, penyederhanaan ekspresi logika dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan, sehingga menghemat ruang dan biaya produksi. Selain itu, sirkuit yang lebih sederhana meningkatkan kecepatan operasi karena sinyal melalui langkah logika yang lebih sedikit. Hal ini ideal untuk perangkat portable karena mengurangi konsumsi daya. Dengan lebih sedikit komponen, sirkuit menjadi lebih andal karena risiko kerusakan berkurang. Lalu berikutnya yaitu kita akan masuk pengenalan Karnaugh Map atau biasa disingkat dengan key map. Jadi di sini ada definisi dan tujuan key map. Karnaugh Map atau disingkat key map adalah metode grafis yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dalam bentuk tabel dua dimensi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah term atau variabel dalam sebuah ekspresi logika, sehingga menghasilkan rangkaian logika yang lebih sederhana dan efisien. Dengan menampilkan nilai-nilai keluaran dalam bentuk grid, key map mempermudah pengelompokan kombinasi variabel yang menghasilkan nilai satu atau true secara visual. Proses ini mengurangi kompleksitas ekspresi boolean dengan mengidentifikasi pola yang dapat digabungkan, yang mungkin sulit dilihat dalam bentuk aljabar biasa. Karena penyederhanaan key map dilakukan secara visual, metode ini cocok untuk menangani jumlah variabel yang tidak terlalu banyak, biasanya sampai dengan 4 atau 5 variabel. Lalu di sini kita akan melihat struktur dan cara mengisi key map. Yang pertama, ada key map 2 variabel. Jadi di sebelah kiri itu bisa kita lihat ada tabel kebenaran dalam bentuk aljabar boolean. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel A dan B. Jadi untuk di sebelah kiri itu merupakan bentuk tabel kebenaran, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan bentuk key map dengan 2 model yang berbeda. Jadi untuk model yang pertama, variabel A itu berbentuk kolom, jadi dari atas ke bawah, dan juga variabel B berbentuk horizontal ataupun baris. Dan model kedua itu kebalikannya, yang A merupakan baris, yang B merupakan kolom. Lalu berikutnya masuk ke key map 3 variabel. Tidak jauh berbeda dengan key map 2 variabel, namun bedanya di sini adalah jumlahnya lebih banyak. Karena menggunakan 3 variabel dan kemungkinannya hanyalah true atau false ataupun 0 dan 1, maka kolomnya itu atau elemennya berisi 2 pangkat 3 ataupun ada 8. Seperti yang bisa kita lihat di sini juga ada beberapa model yang berbeda. Model yang pertama,
variabel A itu dia dipisahkan sendiri. Lalu kemudian variabel B dan C itu digabungkan. Jadi di model pertama variabel A itu dia berbentuk kolom, lalu berikutnya BC itu berbentuk baris. Dan di model kedua itu kebalikannya, variabel A digabungkan dengan variabel B lalu membentuk baris horizontal, sedangkan variabel C itu membentuk kolom vertikal. Lalu setelah 3 variabel ada key map 4 variabel. Tidak jauh berbeda dengan 2 jenis sebelumnya, 2 dan 3 variabel. 4 variabel juga kurang lebih sama, namun dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu berisi 16 elemen karena hasil dari 2 dipangkatkan dengan 4. Jadi di sini ada banyak model, yaitu model yang pertama variabel A dan B digabungkan membentuk kolom vertikal atas ke bawah, lalu berikutnya variabel C dan D itu membentuk baris horizontal ke samping. Lalu untuk model kedua itu kebalikannya, AB menyamping horizontal dan CD itu ke atas bawah ataupun kolom vertikal. Dan selanjutnya adalah penerapan key map dalam penyederhanaan ekspresi. Contoh yang pertama adalah diberikan fungsi logika berikut dalam bentuk sum of products atau SOP. Dalam fungsi ABCD sigma 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, dan 14. Yang diminta di sini adalah sederhanakan fungsi tersebut menggunakan kernel map atau key map. Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah susun key map 4 variabel. Dan setiap angka dalam tabel diisi dengan 1 sesuai min term dari fungsi sigma 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, dan 14. Sigma 0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, dan 14. Dan sisanya akan diisi dengan 0. Dan yang kedua adalah identifikasi kelompok atau grouping. Cara kelompok 1 aksen S yang dapat dikelompokkan sesuai aturan. Aturan yang pertama adalah kelompokkan dengan ukuran 1, 1, atau 2, 2, atau 4, 4, atau 8, 8 elemen. Dan cara yang kedua adalah kelompokkan harus berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Dan langkah selanjutnya adalah kelompok 1 min term 0, 1, 8, 9, yaitu grup 1. AB sama dengan 0, 0, dan CD sama dengan X0 akan menghasilkan A aksen dan B aksen. Dan kelompok kedua itu adalah min term 2 dan 10. Grup kedua akan menghasilkan AB sama dengan X sama dengan 0 dan CD 1 dan 0. Akan menghasilkan A aksen D plus BD. Dan kelompok ketiga adalah min term 5 dan 9. Yaitu grup 3. A sama dengan X1 dan CD 01 akan menghasilkan AB. Dan yang ketiga adalah fungsi sederhana. Gabungkan ekspresi untuk mendapatkan fungsi logika yang disederhanakan. Fungsi ABCD akan menghasilkan A aksen, B aksen, plus BD, plus A aksen, D, plus AB. Langkah ini menyederhanakan fungsi awal menjadi ekspresi minimal berdasarkan hasil penyederhanaan melalui key map. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis grup dalam key map. Yang pertama ada pair. Pair itu adalah pasangan. Definisi dari pair adalah grup terdiri dari dua sel berisi satu yang berdekatan secara horizontal atau vertikal. Pengaruhnya adalah menghilangkan satu variabel dalam ekspresi. Ya, dapat kita lihat di sini contohnya pasangan sel A aksen, B aksen, dan C aksen, dan D aksen, dan A aksen dan B aksen dan C aksen dan D akan membentuk pasangan. Dan ekspresinya akan menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang kedua adalah kuad atau kelompok 4. Definisi dari kuad adalah grup terdiri dari 4 sel berisi satu yang berdekatan dalam bentuk persegi atau garis, atau bisa juga disebut dengan vertikal atau horizontal. Pengaruhnya adalah menghilangkan dua variabel dalam ekspresi.
Nah, di sini akan kita lihat dalam quote yang saya berikan contohnya, sel aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, dan A aksen, B aksen, C aksen, dan D. Terus di sini akan ada A aksen, B C aksen, D aksen, dan A aksen, B C aksen, D. Ekspresi yang dihasilkan dari quote sel tersebut adalah A aksen, C aksen. Dan yang ketiga adalah oktet atau kelompok 8. Definisi dari oktet adalah grup terdiri dari 8 sel berisi satu yang berdekatan mencakup setengah baris, atau setengah baris itu akan ada dalam keymap yang kita berikan. Pengaruh dari oktet adalah menghilangkan 3 variabel dalam ekspresinya. Nah, dari contoh ini kita akan melihat oktel sel dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, hingga A aksen, B C aksen, dan D aksen. Ekspresi dari oktet ini adalah tentu saja itu A aksen. Dan yang selanjutnya aplikasi yang praktis dalam keymap. Yang pertama adalah mengurangi jumlah gerbang logika. Mengurangi jumlah gerbang logika, penyederhanaan ekspresi logika menghasilkan desain yang lebih sederhana dengan lebih sedikit gerbang logika atau AND or NOT. Ini akan menghemat ruang pada sirkuit dan mengurangi biaya produksi. Dan yang kedua adalah desain sistem digital. Keymap akan membantu dalam merancang sistem digital yang lebih kompleks seperti mengontrol alarm dan sistem pengendalian otomatis dengan meminimalkan jumlah gerbang logika yang digunakan. Dan yang ketiga adalah desain sistem pengendalian dan logika keputusan. Keymap dapat digunakan untuk menyederhanakan logika yang terlibat dalam sistem pengendalian, seperti pengendalian mesin atau perangkat otomatis yang melibatkan berbagai kondisi dan aksi keputusan. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami telah buat di presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.